Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Semua orang menonton dengan napas tertahan, pembudidaya yang lebih lemah tidak berani bernapas keras karena itu adalah urusan internal dinasti Enigma, komentar sembrono bisa menandai kematian dan kehancuran. Kaisar terkuat berharap keduanya akan bertarung karena itu akan paling menguntungkan bagi mereka. Saya akan mempertimbangkan dengan hati-hati, Dragonform mengangguk dan menahan amarahnya. Bagus bencana membungkuk pada Li Qiye dari kejauhan sebelum pergi dengan tegas. Itu saja, yang lain bertukar pandang, dan di sini saya pikir mereka akan bertarung, seorang pembudidaya yang kuat berbisik. Dewa Naga Ouyang mendengus dan sangat jengkel, dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan tidak diliputi ketidakberdayaan karena menjadi lebih lemah, cedera itu adalah satu hal, tetapi sikap menghina disaster di depan umum mempermalukannya. Sayangnya, dia tidak bisa menggonggong melawan disaster dan Enigma karena saudaranya tidak akan bisa melindunginya dalam kasus itu. Li Qiye tidak peduli dengan konflik antara bencana dan bentuk naga, matanya tertuju pada sambaran petir yang naik, mereka tampak hidup dan menatap Li Qiye seperti makhluk hidup. Kerumunan menyaksikan dengan ketakutan saat dia mendekati mereka. Petir ini berasal dari kesengsaraan surgawi, dia akan mati, kata seorang ahli. Ini bunuh diri. Hanya satu petir saja yang akan mengubahnya menjadi abu, satu tembakan besar bergidik. Mungkin manusia terhebat memiliki kemampuan yang tak terbayangkan untuk membiarkannya mengendalikan petir, itulah satu-satunya cara, seorang pemain besar bergengsi yang dengan kepercayaan pada Li Qiye berkomentar. Li Qiye cukup dekat untuk melihat ke bawah ke sumur tanpa dasar, air petir telah menumpuk cukup untuk hampir mengisi semuanya. Hanya butuh 1 detik untuk memahami proses akumulasi armamen Grand Ghost. Berderak, dia mengangkat tangannya ke depan dan sambaran petir di dekatnya sepertinya tertarik, semakin banyak yang datang dan melingkar di tangannya seperti roh yang menari. Ini mengejutkan para pembudidaya, baik yang kuat maupun yang lemah, mereka semua takut akan kesengsaraan surgawi karena nenek moyang primal telah jatuh sebelumnya. Koeksistensi tidak mungkin, hanya kematian, oleh karena itu, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri saat mengawasinya. Mereka bermain dengannya. Dragonform menganggap ini tidak masuk akal. Apakah ada orang lain di Three Immortals yang bisa melakukan ini? Bunga emas menyaksikan dengan heran. Mungkin penguasa bencana yang bisa mengendalikan kesengsaraan, tapi tidak harmonis seperti ini, Raja Penyihir menambahkan. Aku mengerti, manusia terbesar memang, tembakan besar tidak memiliki apa-apa selain kekaguman. Metode atau kemampuan macam apa ini? Nenek moyang primal tidak bisa membuat kesengsaraan menari petir di tangan mereka, seorang leluhur berkomentar. Gemuruh, semua mata tertuju pada Li Qiye dan tiba-tiba, puncaknya mulai bergetar. Ledakan, semburan petir yang tak ada habisnya melonjak keluar dari sumur abisal seperti gunung berapi yang meletus. Langit di atas dataran menjadi dipenuhi dengan sambaran petir. Kesengsaraan ada di sini, kerumunan berteriak. Baut menyebar ke segala arah dan sesuatu yang menakjubkan terjadi, puncak di bawahnya menyerap petir dan menyalurkannya kembali ke dalam sumur. Hampir semua orang yang berdiri di puncak dibiarkan tidak terluka, hanya beberapa orang sial yang berdiri terlalu dekat dengan tepi yang berubah menjadi abu setelah berteriak sekali. Jadi ini murka surgawi, seseorang berkata sambil melihat seekor naga aneh yang keluar dari sumur. Pemula tahu tentang senjata legendaris yang dibuat oleh penguasa kuil tetapi tidak tahu bentuknya. Naga itu ditutupi sisik logam yang tidak diketahui, mereka ditanamkan oleh arus petir dan menjadi bahan yang tak ternilai harganya, tujuan para pengunjung. Mereka hanya menginginkan sisik dan tidak memendam pikiran tentang naga itu sendiri, tidak ada yang bisa menjinakkannya karena menyentuhnya berarti memanggil kesengsaraan surgawi, itu akan mengikuti seorang kaisar atau dewa yang sunyi sampai mati. Jadi begitulah masalahnya, Li Qiye mengerti mengapa naga ini memiliki bentuk saat ini. Naga itu membubung keluar, ingin melarikan diri dari dataran dan kuil. Apa yang dilakukannya? Banyak tembakan besar berteriak heran karena ini adalah pertama kalinya mereka di sini. Berderak,
Namun, sambaran petir diserap oleh puncak dan disalurkan kembali ke pembuluh darah bumi, mereka berubah menjadi banyak rantai ilahi yang melilit naga dan menariknya kembali. Puncaknya bergetar hebat dan yang tidak sadar didorong keluar, hal ini membuat mereka rentan terhadap sambaran petir, mengakibatkan jeritan dan kematian. Penonton bersikap bijaksana dan melakukan semua yang mereka bisa untuk tetap berada di puncak. Bam! Dataran itu tampak terseret ke atas, di ambang terbalik. Sayangnya, naga itu tidak bisa melarikan diri, petir yang berasal dari tubuhnya adalah senjata yang paling ampuh tetapi dalam hal ini, mereka berfungsi sebagai rantai yang mencegahnya melarikan diri. Jadi murka surgawi terjebak di sini, pendatang baru memahami situasinya. Menjinakkannya saja tidak cukup, kita bahkan tidak bisa mengeluarkannya, kata seorang leluhur. Sekarang, sebuah tembakan besar bergerak, memanggil busur dan menembak naga itu. Wah, panah itu mengenai dan merobohkan timbangan. Satu potong, banyak yang berteriak kegirangan setelah melihat material yang jatuh. Dia tidak punya waktu untuk mengambil timbangan sebelum naga itu berbalik dan memuntahkan sambaran petir. Puncak di bawahnya berusaha menyerap sambaran petir tetapi tidak bisa melakukannya cukup cepat. Ah! Baut yang tersisa membuatnya menjadi abu sebelum disalurkan kembali ke pembuluh darah bumi dan sumur. Wah! Skala jatuh melonjak seperti meteor sebelum menabrak area di sebelah Li Qiye. Semua orang melihatnya dengan baik, sisik naga seukuran mangkuk, itu memancarkan cahaya lembut dari afinitas surgawi. Seperti kucing buta yang menemukan tikus mati, banyak yang menjadi cemburu dengan keberuntungannya. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak repot-repot mengambilnya. Istirahat, Golden Flower bergerak dan merobohkan timbangan. Sayangnya, cambuk ekor menghancurkan tangannya sebelum dia bisa meraihnya, naga itu juga mengirim gelombang petir lain ke arahnya. Sial, dia berubah menjadi bunga matahari dan menciptakan penghalang besar yang berapi-api. Gemuruh, ini membeli waktu yang cukup bagi puncak untuk menyerap petir. Wah, timbangan yang dia turunkan juga membubung di udara dan mendarat di sebelah Li Qiye. Sungguh aneh, banyak yang berteriak setelah melihat skala kedua menabrak di dekat Li Qiye. Bahan ini cukup berharga bagi kaisar dan dewa yang sunyi untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Sekarang, Li Qiye bisa mengambil dua tanpa usaha apapun. Sementara Golden Flower menahan beban serangan, Raja Penyihir, bentuk naga, Dewa Naga Ouyang, dan kolam naga mengambil tindakan. Istirahat, Raja Penyihir melepaskan sinar bawah. Pergi, Dragon Form menusukkan tombaknya ke depan. Sekarang, yang lain juga bergabung. Gemuruh, mereka memukul naga dan berhasil merobohkan masing-masing sisik. Langkah selanjutnya adalah bertahan. Dari baut seperti air terjun yang berasal dari mulut naga, Witch King dan yang lainnya cukup cepat untuk masing-masing mengambil satu skala. Sayangnya, mereka memiliki berbagai tingkat cedera akibat sambaran petir. Satu-satunya yang gagal adalah Kaisar Bunga Emas yang sisiknya jatuh di dekat Li Qiye. Dia hampir muntah darah karena marah. Dia membuat langkah pertama dan menanggung beban kemarahan naga itu. Sayangnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia berpikir untuk bergerak lagi tetapi itu hanya akan memiliki hasil yang sama. Dia memiliki perhatian penuh dari naga. Yak lain dengan cerdas mengamati situasinya lagi, berharap pembudidaya lain akan menarik perhatian naga itu. Stagnasi menjadi akibat karena risiko dan kurangnya imbalan untuk menjadi yang pertama. Kemarahan surgawi mengelilingi dataran, tampaknya menemukan titik lemah untuk melarikan diri dari kuil. Sayangnya, seluruh dataran adalah satu bagian bersama dengan kuil. Ia menjadi frustrasi, dibelenggu oleh sambaran petir kesengsaraannya. Dengan demikian, ia terbang ke arah sumur leluhur. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Raja Penyihir memiliki pemahaman yang baik tentang kuil persenjataan dan memberi tahu yang lain. Jika naga itu kembali, maka semua usaha dan kesabaran mereka akan. Kita harus pergi bersama. Bentuk naga dan Raja Penyihir bertukar pandang. Pergi. Keduanya menembakkan dua sisik dari naga dan mencoba meraihnya. Naga itu merasakan sakit yang tajam dan mengayunkan ekornya dengan momentum luar biasa di Dragon Form sambil memuntahkan petir ke Raja Penyihir. Keduanya menjalankan rencana mereka dengan rapi, menarik kembali ke puncak mereka alih-alih memaksakan masalah. Pembudidaya lain yang lebih kuat mengerti dan merobohkan sisik sementara naga itu terganggu. Para ahli dan leluhur yang lebih lemah melakukan hal yang sama.
Dua yang dilepas pertama kali jatuh di sebelah Li Qiye lagi, namun, tidak ada yang punya waktu untuk memikirkan hal ini karena mereka mencoba untuk mendapatkan timbangan mereka sendiri. Naga itu sangat marah dan melepaskan lebih banyak petir daripada sebelumnya, menerangi seluruh dataran. Lonjakan intensitas yang tiba-tiba ini membuat banyak orang lengah, bunga emas, kolam naga, dewa naga Ouyang, dan pembudidaya yang lebih kuat mampu bertahan cukup lama untuk kembali ke puncak. Hal yang sama tidak mungkin sama untuk leluhur rata-rata, baut langsung menembus mereka. Mereka yang ingin mengambil keuntungan dari situasi menderita nasib yang lebih buruk, diledakkan berkeping-keping meskipun ada perlindungan dari puncak. Setelah menunggu gelombang ledakan awal, Dragon Form dan Witch King kembali untuk putaran lain, mereka menemukan keberhasilan kali ini dalam mendapatkan beberapa timbangan. Naga yang marah tidak lagi peduli dengan target tertentu, itu melihat ke atas dan memuntahkan lautan petir yang menghujani semua puncak. Karena tidak berfokus pada siapapun secara khusus, potensi baut melemah dan memberi ruang bagi pembudidaya puncak untuk merebut sisik. Mereka menderita luka tetapi masih selamat, tidak seperti nenek moyang dan ahli biasa, namun demikian, yang beruntung terus menyerang naga karena ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Banyak yang gagal meraih timbangan tepat waktu karena mereka lebih suka bertahan hidup dan menjaga jarak. Sisik yang jatuh entah bagaimana membubung melalui dataran dan menumpuk di dekat Li Qiye. Li Qiye berdiri diam sementara yang lain mempertaruhkan nyawa mereka, namun dia paling diuntungkan. Penonton, bahkan kaisar dan dewa, tidak bisa memahami ini. Mengapa sisik tertarik padanya? Seorang ahli menjadi iri setelah melihat tumpukan sisik yang bersinar di sebelah Li Qiye. Mungkin fisiknya memiliki kedekatan alami untuk mereka. Seorang tembakan besar berkata dengan ketidakpastian. Tapi Heavenly Wrath bukanlah naga, itu hanya senjata, satu dewa yang sunyi tidak setuju. Yang lain menemukan logika dalam argumen, saat menatap Heavenly Wrath, mereka memperlakukannya sebagai naga sejati tetapi ini tidak terjadi, seharusnya tidak ada afinitas alami antara Li Qiye dan entitas mati. Apa yang dilakukan timbangan sebelumnya? Seorang leluhur bertanya. Mereka jatuh kembali ke sumur, seorang dewa terpencil yang berpengalaman menanggapi. Banyak yang berbalik ke arah sumur jurang, timbangan mendarat di dekat Li Qiye alih-alih pergi sedikit lebih jauh. Ingat bagaimana dia membuat petir menari di tangannya. Mungkin ini ada hubungannya dengan itu, dia dekat dengan kesengsaraan surgawi dan mengingat asal-usul murka surgawi. Sisik tertarik ke arah manusia ketika tidak ada lagi yang menahannya di tempatnya. Seseorang yang telah mengawasi Li Qiye berkata. Naga itu mengamuk dan petir kesengsaraan menghujani sumur dan puncak. Berada di dataran berarti menjadi abu, kaisar puncak hanya hidup karena puncaknya menyerap petir. Li Qiye adalah satu-satunya yang hadir di dataran, tetapi hujan petir tidak menyakitinya. Ketika baut itu cukup dekat, mereka segera menjadi lembut dan mengelilinginya seperti anak kucing yang lucu. Di sisi lain, Kaisar Enam Gaya tidak menganggap ini mengejutkan karena keajaiban selalu terjadi di sekitar bangsawan muda itu. Akhirnya, Heavenly Wrath sudah muak kehilangan sisiknya dan menerjang kembali ke sumur abisal. Sudah hilang, para penyerang tidak bisa mengambil risiko jauh dari puncak dan harus menyerah. Itu saja, seorang tembakan besar bergumam. Kaisar Raja Penyihir dan yang lainnya dengan hati-hati menghitung timbangan mereka, beberapa senang sementara yang lain sedih setelah hanya mendapatkan satu timbangan. Pada kenyataannya, mereka semua harus merayakan karena hujan petir telah melenyapkan banyak pembudidaya. Sayangnya, senyum membeku setelah mereka memperhatikan posisi Li Qiye. Mereka mempertaruhkan semuanya dan yang paling banyak didapat seseorang hanya beberapa timbangan, namun, tumpukan di sekitar Li Qiye menimbulkan kecemburuan dan iri. Dia tidak melakukan apa-apa, namun panennya secara eksponensial melebihi hasil panen mereka. Dragon Form tercengang oleh sambaran petir yang menari sebelumnya. Adegan ini semakin mengejutkannya karena dia tidak punya penjelasan untuk itu. Meskipun dia telah menolak kemungkinan itu, dia pikir Li Qiye harus menjadi leluhur tersembunyi. Dia sepenuhnya mempercayai ini sekarang karena hanya leluhur tersembunyi yang penuh teka-teki yang bisa melakukan sesuatu seperti ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke arah Li Qiye untuk menunjukkan rasa hormat sebelum pergi dengan tenang, tanpa sepengetahuan semua orang. Bagaimanapun, kerumunan terpaku pada Li Qiye. Mereka milik kita. Satu tembakan besar berteriak lebih dulu.
Keserakahan tidak dapat dihindari karena timbangannya adalah bahan yang tak ternilai harganya, semakin banyak sisik yang digunakan, semakin kuat senjatanya. Bagi banyak dari mereka, hanya menggunakan satu sudah cukup karena masih memiliki afinitas kesengsaraan. Jika seseorang menggunakan semua skala ini, itu akan memiliki hasil yang luar biasa. Dengan demikian, kelompok Raja Penyihir tidak bisa menyembunyikan secercah keserakahan di mata mereka. Siapa yang tidak akan berpikir untuk merampok Li Qiye sekarang? Kembalikan timbangan kepada kami. Satu tembakan besar berteriak. Jadi mana milikmu? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Tembakan besar tidak bisa menjawab, timbangannya identik, jadi bagaimana dia bisa membedakan yang dia robohkan dari yang lain? Beberapa begitu sibuk untuk tetap hidup sehingga mereka tidak tahu apakah mereka telah merobohkan beberapa timbangan atau sebaliknya. Kami memukul mereka sehingga mereka milik kami. Seorang leluhur berteriak. Kamu berbicara atas nama semua orang. Maukah Anda membagi? Li Qiye tersenyum. Leluhur tidak memiliki tanggapan saat dia melirik kaisar dan dewa yang sunyi, jauh dari memenuhi syarat untuk memimpin. Pada akhirnya, timbangan ini tidak ada hubungannya dengan Anda karena Anda tidak berkontribusi apa-apa, biarkan kaisar mendistribusikannya. Seorang ahli berseru. Mereka cemburu pada Li Qiye yang diuntungkan tanpa bekerja sementara mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Meskipun para kaisar dapat membagi timbangan secara tidak adil, itu masih lebih baik secara mental daripada membiarkan Li Qiye memiliki timbangan. Ini mengurangi kecemburuan yang kuat yang dirasakan oleh semua orang. Baiklah, kaisar mana yang akan melakukannya? Li Qiye tersenyum. Semua mata tertuju pada kelompok terkuat. Bunga Emas dan Raja Penyihir adalah yang terkuat di antara mereka, dua kaisar puncak. Mereka bertukar pandangan dan tidak berbicara. Kesombongan dan reputasi mencegah mereka bertindak serakah secara terang-terangan. Siapa yang lebih kuat di antara kalian berdua? Li Qiye melanjutkan. Semua orang menjadi tertarik karena keduanya memiliki klasifikasi yang sama, tetapi siapa yang lebih kuat? Junior, jangan mencoba membuat tulang di antara kita, serahkan timbangan dan kami akan menanganinya dengan benar, kata Raja Penyihir. Sangat jelas dengan niatmu, betapa tidak pantasnya seorang kaisar puncak, mengecewakan. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun keadaan membuat Li Qiye tidak layak untuk timbangan, mereka memang memaksanya, sesuatu yang memalukan bagi seorang kultivator dengan perawakan Raja Penyihir. Kami menabur dan sekarang, kami memanen, kata Bunga Emas. Itu benar, kamu tidak memiliki klaim atas mereka. Kerumunan mulai berteriak. Dalam skenario terbaik, masing-masing akan mendapatkan satu atau dua timbangan. Di sisi lain, kaisar mungkin mengambil segalanya tetapi mereka masih lebih suka ini daripada Li Qiye yang memonopoli timbangan. Baiklah, biarkan aku menjadi hakim. Li Qiye memberi isyarat kepada mereka dan berkata, selama Anda memberitahu saya mana yang menjadi milik Anda dan karakteristik atau tanda uniknya, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Tidak perlu merepotkan para kaisar. Banyak yang bertukar pandangan dan tahu ini tidak mungkin. Mereka sibuk selama pertempuran yang kacau dan skalanya identik. Mereka tidak punya waktu untuk mengamati lintasan mereka yang jatuh. Jika Anda tidak dapat membedakan di antara mereka, tidak ada bukti Anda telah merobohkannya. Mengapa kaisar memberimu apapun jika itu masalahnya? Li Qiye berkata sambil menatap kaisar puncak, jika saya membiarkan Anda semua melakukan alokasi, apa metode Anda? Kelompok itu tidak menanggapi karena mereka tidak peduli untuk memverifikasi siapa yang menjatuhkan apa. Satu-satunya tujuan adalah untuk mendapatkan timbangan sebanyak mungkin. Satu-satunya hal yang ingin Anda lakukan adalah mendapatkan timbangan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan orang lain. Tentu saja, pada tingkat mendasar, kecemburuan mendorongmu untuk mencegahku menyimpannya, kata Li Qiye. Beberapa menjadi merah dan panas setelah tuduhan ini karena terdengar benar, seorang manusia tidak pantas mendapatkan timbangan ini. Mereka juga tahu betul bahwa kaisar puncak tidak akan cukup murah hati untuk memberi mereka sepotong kue, namun demikian, ini masih lebih baik daripada alternatifnya. Baiklah, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu tentang saya adalah seseorang yang suka mengganggu orang lain. Semakin mereka merasa kesal, semakin banyak motivasi bagi saya. Li Qiye berkata, timbangan ini, saya akan menyimpan semuanya. Aku khawatir itu bukan terserah kamu, seorang leluhur berteriak, rasa malu berubah menjadi kemarahan. Berbicara tentang kaisar sekarang,
kata Li Qiye. Leluhur segera menutup mulutnya dan melirik kelompok bunga emas, kemarahan membuatnya melupakan posisinya. Kerumunan diingatkan dan berhenti berkomentar. Kurasa kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup bersama mereka, kata Raja Penyihir. Memakai topeng perampok sekarang, Li Qiye tersenyum. Itu menjadi kontes antara keserakahan dan reputasi baginya, menjadi orang pertama yang merampok Li Qiye akan menodai reputasinya, tetapi timbangannya sangat berharga. Suasana menjadi sedikit canggung karena Kaisar Puncak tidak ingin bergerak, akan menjadi cerita yang berbeda jika orang lain memulai, maka mereka bisa bergerak bagaimanapun. Aturan hutan berlaku di sini, ikan yang lebih besar memakan ikan yang lebih kecil, dan kemudian ikan terbesar memakan segalanya. Dengan tidak menjadi yang pertama bertindak, seseorang bisa mengenakan kedok keadilan dan menghukum para pembudidaya yang baru saja merampok dan membunuh Li Qiye, timbangan akan menjadi milik mereka melalui cara-cara moralistik. Dengan demikian, itu menjadi permainan menunggu dan tidak ada yang mau pergi. Sai, biarkan aku memulainya, Li Qiye berkata, ini adalah sesuatu yang juga tidak Anda sadari. Anda semua bahkan tidak dapat merampok saya mengingat keahlian Anda, bergeraklah dan temukan dirimu mati tanpa kuburan. Keheningan mengambil alih setelah deklarasi yang menghina, ada Kaisar Puncak dan dewa-dewa terpencil yang kuat hadir, Li Qiye telah menyinggung mereka semua. Kamu berani menjalankan mulutmu di sini. Seorang leluhur berteriak, ini terlalu berlebihan, hanya Kaisar Puncak saja yang sudah cukup untuk membunuhnya. Seorang tembakan besar yang memiliki evaluasi tinggi terhadap Li Qiye menggelengkan kepalanya. Biarkan dia menjalankan mulutnya, itu jalan tercepat menuju kematian, seorang penguasa daerah mencibir. Kebuntuan akhirnya pecah, mungkin seseorang akan bergerak dan merebut timbangan, semakin kacau, semakin banyak peluang. Kamu memiliki kepercayaan mutlak pada dirimu sendiri, Kaisar Bunga Emas melihat lebih dekat pada Li Qiye. Dia tidak bergerak karena meskipun menjadi manusia, dia telah melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh nenek moyang prima, dia ingin memastikan sebelum melakukan sesuatu yang sembrono. Bukan masalah kepercayaan diri, hanya saja tidak sulit membunuh beberapa ayam dan anjing, Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh. Hahaha, Dragon Pond tertawa karena terlalu marah. Dia memperoleh sisik paling sedikit dari pembudidaya teratas, belum lagi bunga emas yang membawanya turun satu tingkat selama masuknya, dia sangat marah sepanjang waktu dan sekarang, badut fana ini ingin mengolok-oloknya juga. Yang lain tetap tenang tetapi dia kehilangannya. Kesombongan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya bagi saya sejak debut Dao saya, jadi Anda melihat Kaisar sebagai ayam dan anjing. Katanya, itu benar, Li Qiye tersenyum, itulah pandangan saya terhadap Kaisar, terutama orang yang berpikir dia yang terkuat sekarang dengan hanya 9 buah, tingkat dasar belaka. Kolam naga memerah dan hampir muntah darah, namun demikian, dia memadamkan keinginannya untuk menghancurkan manusia ini menjadi daging cincang. Kerumunan berseru setelah mendengar evaluasi tajam Li Qiye, tentu, kolam naga hanya memiliki 9 buah tetapi dia masih menjulang tinggi di atas kerumunan, dia hanya lemah dibandingkan dengan bunga emas atau Kaisar Raja Penyihir. Kaisar, tolong bunuh bocah bodoh ini, mereka mulai berteriak. Mereka bercita-cita untuk menjadi kaisar atau dewa yang sunyi suatu hari nanti, oleh karena itu, mereka memandang para pembudidaya yang kuat sebagai panutan suci. Ketidakhormatan Li Qiye yang terang-terangan terhadap makhluk-makhluk ini sama dengan menginjak-injak mimpi mereka, tindakan yang pantas dimati. Sementara yang lain marah, Raja Penyihir dan Bunga Emas merenungkan pernyataan itu, tingkat kekaisaran memang dasar dalam skema besar. Adapun Dragon Pond, dia dibutakan oleh kemarahan hari ini dan kehilangan ketenangan normalnya, dia tidak berani bertindak melawan Bunga Emas, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang manusia ini, serangga belaka, matanya berbinar dengan niat membunuh. Sepertinya kamu memiliki keinginan mati, jika orang lain tidak ingin membunuhmu, aku akan membalaskan dendam keturunanku, Dewa Naga Ouyang cemberut. Bagus, akhirnya, balas dendam adalah alasan yang sempurna, kamu bisa membunuhku dan mengambil sisik naga, 2 burung dengan 1 anak panah, tidak melakukannya akan bodoh, Li Qiye bertepuk tangan. Aku tidak peduli omong kosong apa yang keluar dari mulutmu, aku akan membunuhmu hari ini, Dewa Naga Ouyang memiliki ekspresi jelek. Karena itu, dia melompat dari puncaknya dan mendarat di depan Li Qiye.
Sebagai dewa yang sunyi, dia tidak lagi peduli dengan wajah dan ingin bergerak. Ini adalah perkembangan positif bagi kerumunan lainnya. Tempat ini akan menjadi kuburanmu, ada kata-kata terakhir. Dia bertanya, apakah kamu ingin membunuhku atau merebut timbangan? Li Qiye tidak terburu-buru. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu karena kamu akan mati saat itu, dia menjawab dengan dingin. Kepercayaan Anda tidak beralasan, saya akan mengatakan Anda membutuhkan peti mati hari ini, tetapi saya kira itu tidak akan berguna mengingat bagaimana Anda akan mati, kata Li Qiye. Aku akan memastikan Unuk mengakhiri kesombonganmu hanya dalam beberapa gerakan. Dewa Naga Ouyang gemetar karena marah. Ledakan. Dia mengaktifkan kekuatannya dan hampir membalikkan dataran, mengirim banyak pembudidaya terbang. Katakan padaku, berapa banyak gerakan yang aku butuhkan? Li Qiye bertanya pada Kaisar Enam Gaya sambil tersenyum. Dia merenung sebentar sebelum menjawab, paling banyak 2 atau 3 gerakan untuk siapapun, bangsawan muda. Apa? Jawaban seorang kaisar yang dulunya kuat mengejutkan orang banyak. Dewa Naga Ouyang berada di tahap megah, bahkan seorang kaisar puncak tidak dapat membunuhnya dalam 2 atau 3 gerakan, sebuah tembakan besar menggelengkan kepalanya. Hanya leluhur prima yang bisa membunuh dewa terpencil yang perkasa secepat itu, kata dewa terpencil lainnya. Sai, kamu benar-benar meremehkanku, Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata. Sixtile memerah dan berkata dengan lembut, saya minta maaf atas kurangnya pengetahuan saya, jadi hanya 1 gerakan. 1 gerakan, baiklah, jika kamu mengatakan begitu, tetapi 1 langkah adalah untuk 1 dewa yang sunyi. Li Qiye memberitahunya sebelum menoleh ke kerumunan, ayo, nona muda kita berbicara tentang 1 gerakan jadi saya akan menggunakan 1 gerakan untuk membunuh siapapun yang menginginkan timbangan ini, menyelamatkan kita semua waktu. Oh 1 gerakan, semua orang mengira mereka salah dengar. Kesombongan Li Qiye sebelumnya hanya bisa dikaitkan dengan ketidaktahuan, sekarang, dia ingin memasukkan Kaisar Puncak. Dia gila, orang-orang sombong masih memiliki kecerdasan pada mereka, seseorang menarik napas dalam-dalam. Saran pertama sudah cukup konyol, 2 atau 3 gerakan untuk membunuh Dewa Naga Ouyang, sekarang, itu menjadi 1 langkah untuk seluruh kerumunan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan ini, yang lain berkomentar. Setidaknya tidak didosa, bukan penekan abadi juga karena ada begitu banyak kaisar dan dewa yang sunyi, belum lagi 2 di tingkat puncak. Yang ketiga menambahkan, dia harus gila untuk mengatakan sesuatu seperti ini. 1 lagi ditambahkan, 1 untuk membunuh kita semua. Kelompok Raja Penyihir memiliki ekspresi serius. Mereka sangat marah mendengar pernyataan menghina itu, namun demikian, mereka menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Kamu hanya perlu 1 gerakan. Bunga emas memelototinya. Tentu saja, tapi itu juga tergantung pada bagaimana kalian semua ingin mati, cepat atau lambat, kata Li Qiye. Mereka menjadi bingung karena jauh di lubuk hati, mereka tidak percaya manusia bisa membunuh mereka dalam 1 gerakan, namun, manusia ini tidak gila jadi dari mana kepercayaan dirinya berasal. Hahaha, Dragon Pond tertawa terbahak-bahak, seorang kaisar puncak tidak bisa membunuhnya dalam 1 gerakan, apalagi manusia ini. Aku akan menjadi orang yang membunuhmu dalam 1 gerakan. Dia melompat dari puncak dan mendarat di depan Li Qiye. Ada orang lain. Li Qiye tersenyum, sekarang adalah kesempatanmu untuk mendapatkan sisik naga ini, bunuh aku dan pisahkan mereka setelahnya. Meskipun banyak yang tergoda setelah melihat tumpukan di tanah, leluhur tahu batasnya, hanya dewa dan kaisar yang sunyi yang memenuhi syarat untuk memasuki panggung. Apalagi selain kematian yang menunggu orang gila itu. Kata seorang penonton, fokus kerumunan adalah pada bunga emas dan Kaisar Raja Penyihir, karena kekuatan mereka adalah pemimpin de facto. Sungguh membuang-buang waktu, Dewa Naga Ouyang dan Kaisar Kolam Naga lebih dari cukup untuk membunuhnya, seseorang berkomentar. Adapun Kaisar Puncak, mereka sibuk menghitung semua skenario yang mungkin dan menghasilkan 2 penjelasan yang masuk akal. Pria itu gila atau benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh mereka, namun, Li Qiye tidak marah, hanya egois yang paling tidak masuk akal. Masalahnya adalah bahwa mereka tidak bisa membayangkan metode yang bisa digunakan manusia ini untuk membunuh mereka.
Gerombolan melawan satu akan merusak reputasiku. Bunga emas menggelengkan kepalanya dan menahan diri untuk tidak bergabung. Dia pikir ada sesuatu yang tidak beres tentang Li Qiye dan berhati-hati. Raja penyihir juga tidak menjawab, tampaknya berdiri mundur juga. Tidak ada orang lain. Tidak apa-apa, takut adalah hal yang baik. Itu lebih baik daripada bergabung dan mengencingi celanamu sesaat sebelum kematian, kata Li Qiye. Komentarnya yang kasar membuat marah pendengar. Kata-katamu sombong, Raja Penyihir akhirnya berbicara, tidak mampu menangani penghinaan yang berulang. Itu adalah pengingat yang baik, bahwa kaisar seperti kalian harus berhenti menjadi katak bodoh di dalam sumur, kata Li Qiye. Kerumunan berhenti berteriak pada Li Qiye, beberapa dari mereka berpikir berdebat dengan orang gila adalah latihan yang. Sekarang Anda memiliki perhatian saya, aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan untuk membunuh kita semua, Raja Penyihir memelototi Li Qiye. Golden Flower berbagi rasa ingin tahu yang sama meskipun tidak bergabung dengan pertunjukan. Ayolah, semakin banyak orang, semakin lucu, mari kita berhenti membuang-buang waktu, Li Qiye memberi isyarat. Raja Penyihir menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya memiliki reputasi dan status saya untuk dipikirkan tetapi karena Anda mencari pertarungan, orang lain akan bertarung menggantikan saya. Dedak, dia melemparkan banyak koin hantu ke atas dan mereka jatuh seperti air terjun. Dia menggumamkan sesuatu yang tidak diketahui sambil membentuk mudra dengan kedua tangan. Utusan iblis, terima panggilanku, dia menyatakan. Kotoran. Kabut hitam muncul di sebelahnya dan membuat semua orang gemetar. Itu mengambil bentuk humanoid atau mungkin iblis yang diselimuti jubah hitam, wajahnya tertutup oleh kegelapan kosong, tampak seperti galaksi yang bintang-bintangnya dilahap. Setiap orang tiba-tiba memiliki kabut dan cahaya gelap yang terpancar dari niat jahat di dalam hati mereka. Kotoran. Ini membuat takut dan memaksa mereka untuk menyalurkan mantra kultivasi mereka. Mereka menatapnya seolah-olah dia adalah lubang hitam paling menakutkan di dunia, kebaikan dan kebajikan lainnya segera tersedot, seperti kata pepatah, jika seseorang menatap jauh ke dalam jurang, jurang juga akan menatap ke belakang. Jangan lihat dia, seorang kaisar meraung menggelegar dan membangunkan kerumunan. Mereka segera berbalik sambil berkeringat dingin, sayangnya, niat jahat di hati mereka masih melonjak, memaksa mereka untuk menggunakan mantra mereka terus-menerus. Utusan iblis, dewa dan kaisar yang sunyi yang kuat masih memandang makhluk ini dengan ketakutan. Salah satu dari 5 utusan, Six Style memiliki perasaan tidak menyenangkan tentang dirinya. Dia pernah bertemu air dan kabut sebelumnya, keduanya tidak berbeda dengan orang biasa yang hidup, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang utusan iblis, puncak dari kejahatan dan hal-hal negatif. Apapun yang indah di dunia ini tersedot oleh wajahnya yang terpelintir dan dipelintir menjadi kejahatan. Menurut cerita itu, dia menjual semua kebajikan mulianya, seorang dewa yang sunyi berkata. Merasa tertekan atau tertekan adalah hal yang normal ketika menghadapi lawan yang lebih kuat, namun, niat jahat mereka tidak muncul dengan cara ini, semua orang merasa seolah-olah mereka juga diubah menjadi iblis. Beberapa kaisar dan dewa terpencil mengetahui legenda utusan iblis, dia dulunya adalah pria yang baik hati dan berbudi luhur, bersinar seterang emas, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menjual sifat terbaiknya kepada iblis dan mengambil bentuk baru ini. Aura Golden Flower dan Witch King bisa menghancurkan seseorang sampai mati, tetapi infeksi jahat Devil Emissary bisa mengikuti mereka melalui siklus. Mungkin utusan iblis tidak sekuat 2 kaisar puncak ini, tapi dia pasti lebih menakutkan. Utusan iblis akan bertarung menggantikanku, kata Raja Penyihir. Ada orang lain. Li Qiye melirik Devil Emissary sebelum bertanya, tetapi tidak ada orang lain yang bergabung. Ini sudah cukup, sekarang tunjukkan kepada kami, kata Dewa Naga Ouyang. Baiklah, kalian bertiga, bergerak dulu selagi kamu masih memiliki kesempatan, kata Li Qiye. Dewa Naga Ouyang dan Kolam Naga hampir memuntahkan darah karena marah, ini adalah pertama kalinya mereka diperlakukan seperti ini. Utusan iblis tidak bereaksi, tampak seperti ular berbisa yang menjulang dalam kegelapan dan bersiap untuk serangan fatal di leher Li Qiye. Ayo lakukan ini, kedua kultivator bertukar pandang, sampai pada pemahaman tentang menggunakan gerakan terkuat mereka. Ledakan, mereka tidak menahan diri dan melepaskan semua vitalitas mereka. Bocah, kamu bisa mati sekarang.
Kolam naga meraung dan melepaskan 9 buah dao dari istananya, sebuah dao agung yang agung muncul dan membentuk domain surgawi. Berdengung, langit menjadi gelap karena munculnya rawa yang menelan, semua orang merasa hukum dao mereka macet dan mengalami stagnasi, mantra dan energi menghadapi perlawanan yang luar biasa sehingga kekuatan lawannya melemah sekitar 50%. Bam! Dewa Naga Ouyang melangkah maju, melepaskan pohonnya yang menembus langit. Dua sisi kultivasi muncul bersama mereka, Dragon Pond memiliki aura kekaisaran dengan buah dao, sementara Dewa Naga memiliki afinitas suci dengan pohon animanya. Biasanya, tingkat kekaisaran jauh lebih kuat, namun, Dewa Naga berada di tingkat megah sementara kolam naga hanya memiliki 9 buah. Animasi yang sangat besar, kerumunan kagum dengan auranya. Beberapa kaisar dan dewa terpencil menarik napas dalam-dalam setelah menyaksikan kekuatannya, seorang kaisar tanpa cangkang abadi dan anima tidak bisa melawan tekanan. Dengan langkah pertamanya terdengar raungan naga, dia memanggil tombak drakonik disertai dengan gambar naga sejati. Semua orang mendongak dan melihat naga sejati membuka mulutnya, tampaknya mampu menelan bintang-bintang. Kekuatan anima dan drakonik bergabung secara merusak, memaksa pembudidaya berlutut. Dedak, tombak itu ditutupi sisik sambil berkilau mengerikan, mampu menembus jantung dao. Dia membuat aura kekaisaran Dragon Pond terlihat lemah jika dibandingkan, mengubahnya menjadi asisten yang terbaik. Kolam naga abadi, kaisar bernyanyi dengan lembut dan rawa tiba-tiba berkontraksi, mengecilkan dunia menjadi kolam kecil. Itu meliputi Li Qiye dan menakut-nakuti mereka yang berada di area efeknya. Menurut legenda, Kaisar Kolam Naga adalah ikan yin di kolam kecil. Melalui pengamatan dan dao, dia menciptakan teknik yang mampu menyegel semua afinitas dan bentuk kehidupan. Selama pertempuran dengan dewa terpencil yang kuat, dia menggunakan teknik ini dan menyegel kerajaan lawan. Itu mengubah seluruh wilayah menjadi rawa-rawa, menenggelamkan dan membusuk dewa yang sunyi dan semua orang. Sekarang, dia ingin melakukan hal yang sama pada Li Qiye. Pemadam drakonik. Tombak Dewa Naga Ouyang melayang di udara, membuat semua orang merasa bahwa itu bisa menghancurkan seluruh dataran. Wah! Ia terbang menuju Li Qiye dengan semua afinitas anima dan drakoniknya. Beberapa penonton berteriak ngeri karena sisa gelombang kejut dapat membuat mereka menjadi debu. Saat kedua petarung bergerak, utusan iblis juga bergabung. Dia berteleportasi ke depan Li Qiye dalam sekejap mata, terlalu cepat untuk dilihat oleh pembudidaya yang lebih lemah. Belatinya beringsut ke tenggorokan Li Qiye lebih cepat daripada sekutunya, lebih memilih kecepatan dan mematikan daripada kemewahan. Meskipun tidak ada yang bisa melihat gerakannya, mereka merasakan sakit yang tajam dalam nasib mereka yang sebenarnya, penderitaan yang mirip dengan disiksa di neraka, itu menanamkan keinginan abadi untuk bunuh diri untuk menyelamatkan diri dari rasa sakit ini lebih menakutkan daripada digigit ular berbisa di tenggorokan saat tidur. Tidak ada yang selamat dari ini. Seorang dewa yang sunyi berteriak. Tentu saja, kerumunan berbagi sentimen yang sama. Nenek moyang hanyalah serangga sebelum serangan ketiganya, kaisar biasa dan dewa yang sunyi juga bisa dibunuh, beberapa pengecualian termasuk bunga emas dan kaisar raja penyihir. Tidak ada di antara kerumunan yang percaya Li Qiye bisa bertahan hidup karena dia akan sekuat kaisar puncak. Raja penyihir dan bunga emas memiliki ekspresi serius, mereka merenungkan apakah mereka akan dapat melakukan serangan balik dan membunuh ketiganya dalam keadaan yang sama. Jawabannya adalah tidak. Manusia itu berdiri di sana tanpa kekuatan dao, kekuatan fisiknya bukan faktor, namun, mereka melihatnya mengangkat tangannya dan entah bagaimana, air petir di sumur jurang melonjak ke atas. Itu telah terakumulasi selama era di sana. Diberdayakan oleh afinitas kesengsaraan, petir mengambil bentuk air sampai sumur itu tumbuh seukuran jurang. Penguasa kuil persenjataan mengandalkan ketertarikan ini untuk kerajinan, yang berpuncak pada pekerjaan utamanya, murka surgawi. Air petir membuka kubah langit di udara, memanggil biru tertinggi. Ledakan, itu berubah menjadi sosok samar yang melepaskan pukulan telapak tangan. Kekuatan surga, semua orang berteriak ngeri termasuk kaisar puncak. Perlawanan melawan surga, pohon anima, aura drakonik, dan kekuatan iblis tampak tidak signifikan dan langsung hancur. Mereka adalah semut tak berdaya di bawah kaki, dan kaki ini milik Li Qiye. Satu gerakan, hanya satu gerakan, seorang ahli berkata dengan heran.
Tidak ada yang bisa memblokir serangan telapak tangan itu, hasilnya akan sama bagi mereka. Clove, Dewa Naga Ouyang dan Kaisar Kolam Naga tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum dihancurkan menjadi ketiadaan, pohon anima dan buah dao mereka tidak cukup keras untuk skenario ini. Tidak ada yang mengira Li Qiye gila lagi sejak dia memenuhi janjinya, membunuh mereka dengan satu gerakan. Pop, adapun utusan iblis, tekanan mengubahnya menjadi gumpalan asap, bukan kabut berdarah seperti dua lainnya. Ah! Dia menjerit dan niat jahat di hati semua orang lolos dari tubuh mereka. Di ambang kematian, dia memanggil percikan api jahat ini dan mereformasi tubuhnya, berhasil lolos dari kematian. Berdengung, sayangnya, dia dalam keadaan lemah. Menarik, kata Li Qiye sambil menatap utusan iblis yang direkonstruksi. Metodenya untuk berpegang teguh pada kehidupan mengejutkan semua orang, namun demikian, mereka fokus pada prestasi Li Qiye barusan, mengalahkan 3 kultivator top. Bagaimana dia melakukannya? Seseorang bertanya karena Li Qiye tidak mengumpulkan kekuatan atau kekuatan sama sekali, bahkan tidak ada sehelai dao, satu-satunya gerakannya adalah mengangkat tangannya, sesuatu yang bisa dilakukan seorang bayi. Tetapi bagaimana itu memanggil semua air petir di dalam sumur dan mengubahnya menjadi tangan surga? Di dunia mereka, hanya bertahan dari kesengsaraan sudah cukup mengesankan, apalagi mengendalikan mereka, bagaimana bisa orang seperti itu ada? Hanya ada satu kemungkinan, dia adalah putra surga, seorang kaisar bergumam dengan linglung. Bersambung.